orang yang sedang belajar bersama saya di pesanggrahan, setelah saya menginformasikan tentang caranya tidur yang baik dan tepat, bisa menemukan kesimpulan nggak? Atau bisa menyimpulkan atau tidak? Coba, saya pengen tahu. Setelah saya memberikan bimbingan tentang caranya tidur yang baik dan tepat, apakah menemukan kesimpulan atau bisa menyimpulkan apa yang harus dilakukan? Kayaknya nggak nemu ya, nggak nemu kesimpulannya kan? Coba saya ulang ya. Caranya patrap yang baik dan tepat sudah saya bimbingkan. Caranya bersamadhi yang baik dan tepat sudah saya bimbingkan. Caranya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun sudah saya bimbingkan. Caranya makan yang baik dan tepat sudah saya bimbingkan. Caranya minum yang baik dan tepat sudah saya bimbingkan. Caranya medang, caranya merokok yang baik dan tepat sudah saya bimbingkan, dan lain-lain. Bahkan sampai caranya kencing yang baik dan tepat sudah saya bimbingkan. Caranya beol yang baik dan tepat sudah saya bimbingkan. Caranya mandi yang baik dan tepat sudah saya bimbingkan. Dan malam kemarin tentang caranya tidur yang baik dan tepat sudah saya bimbingkan. Lah, di tahapan caranya tidur yang baik dan tepat, lah ini kan menggunakan wahyu panca gaib, yaitu melakukan patrap samadhi mijil sowan, seperti yang sudah saya informasikan malam kemarin. Lah, dengan itu harusnya panjenengan menemukan kesimpulan, mendapat sebuah kesimpulan. Nah, sekarang saya pengen tahu apakah panjenengan mendapatkan kesimpulan sehingga bisa menyimpulkan harus apa dan bagaimana, apa tidak? Coba. Enggak kan? Kesimpulannya seperti ini. Karena caranya tidur yang baik dan tepat adalah menggunakan wahyu panca gaib secara natural, yaitu patrap samadhi mijil sowan. Jadi kesimpulannya, setiap kali melakukan patrap samadhi, yang dipraktekkan adalah patrap samadhi manunggal jati. Ini kesimpulannya. Berarti kesimpulannya, setiap kali melakukan patrap samadhi, patrap yang digunakan adalah patrap samadhi manunggal jati. Sedangkan patrap samadhi mijil sowannya digunakan ketika hendak tidur. Lah, nanti bangun dari tidurnya, yang digunakan adalah patrap samadhi mijil totolengga. Sedangkan sewaktu-waktu jika sampai mengalami takut, ragu, bimbang, sakit, patrap samadhi mijil sampurno yang digunakan.
menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, itu adanya di pelatihan Patrap Samadhi Manunggal Jati. Kesimpulannya itu, dan harusnya jenengan mendapatkan kesimpulan itu. Harusnya panjenengan mendapatkan kesimpulan seperti yang barusan saya beritahukan. Detail prakteknya atau perincian prakteknya atau prakteknya secara rincinya seperti ini. Tiap kali melakukan Patrap Samadhi, yang digunakan adalah Patrap Samadhi Manunggal Jati. Apapun rasa yang dihasilkan ketika bersamadhi di dalam Patrap Manunggal Jati, lah itu yang selalu dibawa di dalam bergerak dan bergerik. Jika sampai putus, lakukan palungguh panutup. Jika palungguh panutup tidak bisa mengembalikan rasa yang sedang diopeni tadi, lakukan lagi Patrap Samadhi Manunggal Jati. Begitu seterusnya di setiap waktunya. Nanti ketika malam hari menjelang tidur, lakukan Patrap Samadhi Mijil Soan. Tetap sembari menikmati rasa hasil daripada samadhi Mijil Soan di bawah tidur. Bangun dari tidurnya, lakukan Patrap Samadhi Mijil Totolengga. Dan apapun rasa yang dihasilkan ketika bersamadhi di saat melakukan Patrap Mijil Totolengga, lah rasa itulah yang diopeni menggunakan kesadaran sembari bergerak dan bergerik, artinya berkegiatan apapun atau tidak berkegiatan apapun. Ketika terputus, maka lakukan palungguh panutup. Jika palungguh tidak cukup, berarti harus melakukan patrap ulang. Lah, patrap yang digunakan berarti sudah Patrap Manunggal Jati. Selesai melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati, apapun rasa yang dihasilkan ketika samadhi, lah rasa itu yang diopeni dengan kesadaran sembari bergerak dan bergerik di dalam hal apapun. Begitu seterusnya. Jika sewaktu-waktu kok sampai mengalami takut, ragu, bimbang, sakit, jangan menunda waktu, berarti langsung melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno dari awal sampai akhir. Lah di titik akhir Mijil Sampurno pasti ada rasa. Lah berarti rasa yang dihasilkan ketika melakukan Patrap Mijil Sampurno itulah yang diopeni dengan kesadaran. Seperti itu. Sedangkan praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayangnya kan ada di setiap selesai melakukan Patrap Samadhi. Seharusnya panjenengan mendapatkan kesimpulan itu. Lah, kalau kita sudah seperti itu, berarti sepanjang waktu kita dalam keadaan laku. Dalam bahasa spiritualnya, sepanjang waktu kita dalam sikon ibadah. Nah, laku itu kan bahasa bahasa manunggalnya itu adalah laku. Kalau dalam bahasa spiritualnya disebut sebagai ibadah. Nah, kalau waktu kita selalu tercurah untuk ibadah, lah kalau waktu kita selalu tercurah untuk laku atau untuk ibadah, maka
sepanjang malam waktu kita selalu tercurah hanya untuk beribadah atau hanya untuk laku, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk berpikir negatif, berpikir buruk atau berpikir jelek. Kita tidak akan punya waktu untuk berperilaku sirik, iri, dengki, bully, fitnah, dendam, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, mencari-cari kejelekan orang lain untuk dinilai, untuk dihakimi, untuk diadili, kemudian untuk dijatuhkan dan sebagainya. Itu kita sudah tidak punya waktu dan kesempatan lagi untuk itu. Ya, karena apa? Karena bimbingan yang sudah saya bimbingkan itu sudah menyita, ya, sudah menyita seluruh waktu panjenengan untuk beribadah, untuk laku, bukan selain ibadah, bukan selain laku. Ya, jadi 24 jam full, bisa dikatakan 24 jam full waktu panjenengan itu, kesempatan waktu panjenengan itu habis hanya untuk laku, hanya untuk ibadah. Nah, kalau seluruh waktunya sudah habis digunakan untuk beribadah atau untuk laku, tidak mungkin punya kesempatan berpikir buruk, negatif, jelek. Itu tidak mungkin. Punya waktu untuk sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, bully, mencari-cari kesalahan. Oh, ini tidak mungkin ada. Lah, kalau sudah seperti itu, kita akan terbebas dari yang namanya karma atau hukum sebab akibat. Jadi apa yang sudah saya bimbingkan selama ini adalah cara untuk membebaskan diri dari yang namanya karma atau hukum sebab akibat. Jadi kalau harus disimpulkan lagi, berarti kesimpulannya agar kita terbebas dari karma adalah menggunakan seluruh waktu kita hanya untuk beribadah atau laku. Jadi yang tidak tersentuh karma, yang tidak tersentuh hukum sebab akibat adalah ibadah atau laku. Selain ibadah, selain laku, itu makanannya karma, dunianya hukum sebab akibat. Itu kesimpulannya. Lah kalau 24 jam full waktu tercurahkan hanya untuk beribadah, hanya untuk laku, Pak Web. Lah terus saya mau makan apa? Anak istri saya terus mau makan apa? Nggak percaya sama kuasa Tuhan. Kurang percaya, kurang yakin sama kuasa Tuhan. Jangankan panjenengan mempunyai kegiatan atau pekerjaan, nganggur total itu loh. Jika kita menggunakan seluruh waktu kita hanya untuk beribadah, hanya untuk laku, dibayar mahal sama Tuhan. Apalagi nyata-nyata punya pekerjaan, nyata-nyata punya kegiatan, nganggur sekalipun, jika seluruh waktunya dimanfaatkan atau digunakan untuk beribadah atau laku, dibayar mahal sama Tuhan. Percayalah. Apalagi yang nyata-nyata punya kegiatan, punya pekerjaan. Jadi jangan ragukan Tuhan. Mencurahkan seluruh waktu hanya untuk beribadah, hanya untuk laku, itu bukan berarti tidak kerja atau meninggalkan pekerjaan. Menikmati rasanya kegiatan, menikmati rasanya berkegiatan, menikmati rasanya pekerjaan yang sedang kita pekerjaan
dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, itu loh ibadah, itu loh laku. Jadi mencurahkan seluruh waktu untuk beribadah atau laku itu bukan berarti meninggalkan pekerjaan atau tidak mau bekerja. Prakteknya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, kan menikmati apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami. Prakteknya kan seperti itu. Jadi prakteknya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, itu bukan memberikan uang kita kepada orang lain, bukan memberikan satu-satunya uang kepada orang lain, atau bukan dengan cara memberikan dompet kita kepada orang lain, bukan. Prakteknya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, itu bukan berarti kita harus memberikan sesuatu yang kita miliki kepada makhluk lain atau orang lain. Karena praktek termudah dan terbaik di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun adalah menikmati rasanya apapun yang sedang kita lakukan, rasanya apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami. Salah satunya menikmati rasanya berkegiatan, menikmati rasanya pekerjaan yang sedang kita kerjakan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Lah itu sudah ibadah, itu sudah laku, dan itu memang caranya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Jadi mencurahkan seluruh waktu untuk beribadah atau untuk laku itu bukan berarti tidak mau bekerja atau meninggalkan pekerjaan, bukan. Nah, kalau sampai seperti itu berarti salah paham. Lawang prakteknya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup itu adalah menikmati rasanya apapun yang sedang kita alami, hadapi, dan kita lakukan. Dan itulah sebenar-benarnya ibadah, sebenar-benarnya laku. Kenapa kok disebut ibadah? Menikmati, semisal contoh, menikmati rasanya pekerjaan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Kok disebut ibadah? Kok disebut laku? Karena ketika seseorang menikmati rasanya pekerjaan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, pasti tidak ada ego, pamrih, arogan di dalam kejadiannya. Tidak ada tekanan di dalamnya, tidak ada penolakan di dalamnya, tidak ada penghakiman di dalamnya. Enak tidak enak ditelan, enak tidak enak dilakukan, enak tidak enak dihadapi dengan sukacita. Nah, bukankah itu yang sesungguh-sungguhnya ibadah? Makna daripada ibadah atau laku yang sesungguhnya itu apa sih, Pak? Apapun itu yang kita bawa serta
menuju kepada Tuhan. Apapun itu yang kita bawa serta menuju Tuhan, itulah arti maksud dari ibadah atau laku. Kalau arti makna ibadah dan laku adalah membawa apapun itu menuju kepada Tuhan. Lah, ketika saya bekerja dan saya menikmati rasanya pekerjaan saya dengan menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya, bagaimana mungkin itu bisa dikatakan membawa pekerjaan saya kepada Tuhan? Ini otomatis. Ketika seseorang menikmati rasanya pekerjaan dengan menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidupnya, sudah pasti jiwa raganya menyadari bahwa pekerjaan yang sedang dia lakukan plus tetek bengek yang terkait dengan pekerjaan itu, disadari bahwa semuanya adalah gerak-gerik Tuhan. Pasti menyadari. Siapapun dia, ketika dia berusaha menikmati rasanya pekerjaan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidupnya, sudah pasti dia menyadari bahwa pekerjaan yang sedang dia kerjakan plus tetek bengek yang terkait dengan pekerjaan itu, disadarinya bahwa itu adalah Tuhan. Nah, berarti kan tanpa diniati dia sudah membawa pekerjaan itu menuju Tuhan, sehingga pekerjaannya dapat diselesaikan dengan sempurna karena melibatkan Tuhan. Kalau ada seseorang menikmati rasanya pekerjaan menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidupnya, kesadarannya tidak mau menyadari bahwa yang menciptakan pekerjaan, yang melakukan pekerjaan plus tetek bengek yang terkait dengan pekerjaan itu bukan Tuhan, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Pasti sibuk menilai, memilih pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Sedikit pun tidak ada penerimaan, sedikit pun tidak ada ikhlas di setiap kelakuannya ketika melakukan pekerjaan. Tapi ketika kesadarannya menyadari bahwa apa yang sedang dia kerjakan itu tetek bengeknya semuanya itu adalah Tuhan, ya pasti bisa, gampang. Enak ndak enak ditelan, enak ndak enak dihadapi, enak ndak enak dilakukan. Lawang Tuhan yang sedang dia hadapi, yang sedang dialami, yang sedang dilakukan adalah Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah seseorang itu tidak membawa pekerjaannya kepada Tuhan kalau sudah seperti itu prosesnya? Sehingga kita membawa sesuatu yang sedang kita lakukan menuju Tuhan itu tanpa ego, pamrih, arogan, tanpa diniati, tanpa diingini, bahkan tanpa ego, pamrih, arogan, dia sudah membawa sesuatu yang sedang dilakukannya itu menuju kepada Tuhan, sehingga tersempurnakan apa yang dilakukan. Itu loh prakteknya
siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Prakteknya itu seperti itu. Bukan tidak mau bekerja, bukan meninggalkan pekerjaan. Jadi kata-kata lah nanti saya makan apa, anak istri saya makan apa, itu nggak tepat. Itu berarti salah paham. Selain meragukan kekuasaan Tuhan, itu sudah salah paham. Jangankan yang nyata-nyata punya kegiatan, yang nyata-nyata punya pekerjaan, nganggur total jika seluruh waktunya digunakan untuk beribadah atau laku, dibayar mahal sama Tuhan. Buktikan saja. Lah, caranya menggunakan seluruh waktu kita untuk beribadah, untuk laku bagaimana Pak Web? Lah tadi sudah saya informasikan. Melakukan semua yang sudah saya bimbingkan. Mulai dari patrap yang baik dan tepat, sampai samadhi yang baik dan tepat, makan yang baik dan tepat, minum yang baik dan tepat, medang rokok yang baik dan tepat, beol yang baik dan tepat, kencing yang baik dan tepat, mandi yang baik dan tepat, tidur yang baik dan tepat. Itu sudah nggak ada waktu yang tersia-sia itu. Di luar itu, setiap hasil semedi yang dirasakan dibawa sambil bergerak dan bergerik. Nah ini kono sudah full, itu sudah nggak ada waktu untuk berpikir negatif, untuk berpikir buruk, untuk berpikir jelek. Itu nggak ada di situ. Nggak punya waktu untuk berpikir negatif, jelek, buruk, itu nggak punya. Soalnya sudah habis waktunya digunakan. Apalagi berkelakuan syirik, iri, dengki, bully, fitnah, dendam, benci, fitnah. Orang nggak punya waktu untuk melakukan semua itu, nggak punya waktu. Bagaimana punya waktu untuk melakukan semua itu? Lawang di luar patrap samadhi, menikmati rasanya hasil samadhi. Untuk itu, ini, putus patrap lagi. Nanti hasil samadhinya dibawa lagi, sambari melakukan itu, melakukan ini, melakukan ini, putus patrap samadhi lagi. Lah kapan waktu untuk berpikir negatif, buruk, jeleknya? Kesempatan untuk syirik, iri, dengki, fitnah, bully, dendam, nggak bisa mencuri kesempatan kita, nggak bisa mengambil atau menyita waktu kita, karena waktu kita sudah tercurah habis untuk beribadah atau laku. Nah, karena kita nggak punya kesempatan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, karma nggak bisa menyentuh kita. Hukum sebab akibat nggak bisa menyentuh kita. Lawang bukan dimensinya, bukan dunianya. Dimensinya hukum karma, atau dunianya hukum karma, atau dimensi dunianya hukum sebab akibat adalah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jelek, kebiasaan-kebiasaan syirik, iri, dengki, dendam, bully, fitnah. Itu dunianya karma, dunianya hukum sebab akibat. Mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain untuk dinilai, untuk dihakimi, untuk diadili, kemudian dijatuhkan. Itu loh dunianya hukum karma, dunianya hukum sebab akibat. Lah kalau kita tidak masuk ke dunia itu, karena waktunya sudah habis digunakan untuk beribadah atau laku, bagaimana mungkin karma atau hukum sebab akibat bisa menghampiri kita? Jangankan sampai menyentuh, menghampiri saja tidak bisa. Lah kalau sudah seperti itu, itulah yang dimaksud ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil.
Lah kalau sudah ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, sudah pasti samu barang tumindak eki nantenan sarwa mijil. Lah kalau samu barang tumindak sudah kinantenan sarwa mijil, lah tinggal panjenengan berani apa tidak. Kalau berani sudah pasti bisa mijilake Rama. Ini perkaranya berani apa enggak? Kalau sudah seperti itu, duduk perkaranya adalah berani apa tidak. Kalau berani sudah pasti bisa mijilake Rama. Lah kalau sudah bisa mijilake Rama, jangankan yang nyata-nyata punya kegiatan, punya pekerjaan, nganggur total saja, lawang iso mijilake Rama. Rama wae iso dimijilake. Apa maneh duit terlalu kecil, Bro. Lawang Rama wae iso dimijilake, apa maneh duit. Kira-kira iya enggak Mas Sugeng? Nah, saiki kan perkarane ngono. Iso enggak mijilake Rama? Bisane gak iso mijilake Rama. Amarga tumindake durung kinantenan sarwa mijil. Kok selama ini tumindaknya belum kinantenan sarwa mijil? Sebab setiap ada apa-apa belum kunci. Bisanya kunci ketika tidak ada apa-apa saja. Kok sampai mengalami seperti itu seorang putra Rama? Karena masih punya waktu dan kesempatan untuk berpikir negatif. Masih sering membuang waktunya untuk berpikir buruk dan jelek. Masih sering membuang waktunya untuk sirik, iri, dengki, mencari-cari kesalahan orang lain, dan bla bla itu tadi. Lah kalau seluruh waktunya digunakan atau dimanfaatkan hanya untuk beribadah, hanya untuk laku maksudnya, oh sudah pasti tidak punya waktu dan kesempatan untuk berpikir negatif, berpikir buruk atau berpikir jelek. Tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain untuk dinilai. Dia enggak punya waktu, enggak punya kesempatan. Apalagi sampai yang disebut sirik, iri, dengki, dendam, bully, fitnah, adu domba, enggak punya waktu. Lawang waktunya udah tercurah habis untuk beribadah, untuk laku. Nah, kalau seluruh waktunya sudah tercurah hanya untuk ibadah atau dimanfaatkan atau digunakan hanya untuk beribadah atau untuk laku, sudah pasti bisa ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Lah kalau sudah ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, pasti semua perbuatannya kinantenan sarwa mijil. Lah kalau semua perbuatannya kinantenan sarwa mijil, segala perbuatannya kinantenan sarwa mijil, seluruh kelakuannya kinantenan sarwa mijil, dijamin bisa mijilake Rama. Bisa bayar hutang karo Rama. Kita punya hutang sama Rama. Jeneng sira sun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Itu utange putra maring Rama. Nah, kalau sudah ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa kunci, sudah pasti samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Lah kalau samu barang tumindak sudah kinantenan sarwa mijil, dijamin bisa bayar utang Rama, yaitu mijilake Rama. Lah kalau sudah mijilake Rama, Rama wae iso dimijilake, apa maneh duit terlalu kecil. Pabrike duit nek iso dimijilake. Lah itu loh putra kekudangane Rama. Kalau belum seperti itu berarti masih belum putra kekudangane Rama. Nah, harapannya Rama, kekudangane Rama ki ngono kuwi kanggo seluruh putrane.
4 orang kadang yang tidak kebagian waktu di dalam tugas saya, seperti Mas Sutikno, Mas Suwarno, Mas Irfan, dan Mas Gundul, Mas Inten, Mas Agus, nggih, Mas Agus. Mohon maafkan saya. Untuk Mas Suwarno sama Irfan, di luar komunikasi saya sudah memberikan bimbingan kepada panjenengan berdua. Lah, untuk bisa mengetahui apa yang sudah saya bimbingkan kepada panjenengan berdua di luar komunikasi, artinya di luar pengetahuan panjenengan, untuk mengetahui bimbingan-bimbingan yang sudah saya berikan, nanti ada lakunya, ya. Sekarang untuk Mas Agus. Mas Agus, panjenengan kan fobia ya, saya katakan fobia ya, fobia dengan yang namanya mati kan. Kalau bahasa kedokterannya kan fobia ya, fobia apa ya, yang ketakutan itu fobia kan. Nah, jenengan kan fobia dengan yang namanya mati. Setelah saya renungi beberapa saat selama jenengan di sini, itu hanya ada satu solusi, Mas Agus. Ya, solusinya jenengan harus mati. Nah, satu-satu solusi dari saya, jenengan harus benar-benar mengalami mati. Dengan benar-benar mengalami mati, panjenengan jadi tahu kan, mati itu bagaimana, mati itu seperti apa kan, akhirnya jenengan tahu. Nah, setelah panjenengan mengetahui yang dimaksud mati itu bagaimana dan seperti apa, saya yakin jenengan tidak akan takut lagi sama yang namanya mati. Kira-kira ngono ora? Ya. Lah jenengan bisanya takut mati itu karena kan jenengan nggak tahu mati itu seperti apa dan bagaimana. Yang panjenengan tahu yang namanya orang mati itu kan sekarat. Lah, sekarat ini yang jenengan takuti. Aslinya tutu matine, bukan matinya, tapi sekaratnya ini loh. Sakaratul mautnya ini loh yang jenengan takuti. Padahal kematian dengan proses sekarat itu bergantung, kalau bahasanya Pak Soekarti, bergantung amal perbuatan. Lalu amal perbuatannya mendukung apa yang ngalami sekarat kan ora. Ya, jadi solusi dari saya cuma itu, Mas Agus. Jenengan harus benar-benar mengalami mati. Dengan mengalami mati yang sesungguhnya, jenengan bisa tahu mati itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ketika panjenengan sudah mengetahui, oh orang mati jebule kaya wong mangan es krim, jenengan enggak takut lagi. Bagaimana Mas Agus? Siap saya matikan malam ini? Siap, mantap. Oke, dengan begitu tanpa proses panjenengan akan mencapai puncaknya laku spiritual hakikat hidup. Artinya setelah itu tanggung jawab panjenengan abot loh Mas Agus ya. Abot karena apa? Karena panjenengan harus bisa menjadi kekudangannya Romo. Kalau panjenengan tidak berusaha untuk bisa menjadi kekudangannya Romo, eman-eman pencapaiannya. Ya. Begitu juga untuk Irfan dan Mas Suwarno. Untuk bisa mengetahui apa yang sudah saya bimbingan kepada panjenengan di luar pengetahuan panjenengan, maka panjenengan harus bersungguh-sungguh di dalam berusaha menjadi kekudangannya Romo. Panjenengan siap untuk itu?
Sedangkan kekudangane Romo yang sudah dari tadi saya bahas, seperti apa sih kekudangane Romo? Lakunya seorang putra kekudangane Romo itu seperti apa dan bagaimana? Nah dari tadi kan saya sudah membahas itu ya. Termasuk untuk Mas Sutikno. Siap Mas Sutikno menjadi putra kekudangane Romo. Seorang putra itu dikudang sama Romo. Seorang putra itu diharap oleh Romo menjadi kitab suci sejati ada makna wujudnya bagi sesama makhluk hidup. Wulangreh sejati kata-katanya bagi sesama makhluk hidup. Berbudi bawa leksono kelakuannya bagi sesama makhluk hidup. Panjenengan siap untuk itu? Kalau panjenengan siap, Romo akan membayar mahal panjenengan. Dan malam ini saya akan menemani panjenengan dan mengantar panjenengan di titik itu. Selanjutnya panjenengan harus bersungguh-sungguh berusaha menjadi putra kekudangan Romo. Jika tidak, eman-eman pencapaiannya. Sebab selain panjenengan berempat, itu tidak bisa mendeteksi berapa hari dia harus menekung. Dengan berbagai prosesnya masing-masing. Tanpa menekung, panjenengan akan saya antar ke tempat itu. Jadi kalau panjenengan setelahnya kok panjenengan tidak bersungguh-sungguh untuk laku sebagai putra kekudangan Romo, sungguh panjenengan akan mengalami kerugian. Nggih. Oh, panjenengan khusus. Beda. Mas Kurniadi itu CS-nya sama Mas Narto, beda urusannya. Itu urusannya langsung sama saya. Jadi santai aja ya. Lah, gerak-gerik seorang putra kekudangannya Romo harus senantiasa berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, dan itu harus disalurkan kepada apapun, siapapun, dimanapun hingga sampai kapanpun, mulai dari patrap yang baik dan tepat sampai ke samadhi yang baik dan tepat, ke makan yang baik dan tepat, minum yang baik dan tepat, seperti yang sudah saya uraikan tadi. Itu adalah kelakuan gerak-geriknya seorang putra kekudangan Romo. Karena apa? Karena wujudnya putra adalah kitab suci sejati ada makna. Ucapannya, kata-katanya putra, bahasanya putra adalah wulangreh sejati. Sedangkan kelakuannya, tingkah lakunya, obah polahnya, gerak-geriknya berbudi bawa leksono, dan itu bagi sesama makhluk hidup. Nggih. Khususnya untuk Mas Agus dan Mas Sutikno. Di puncak itulah tempatnya ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan berdomisili. Walaupun panjenengan baru beberapa hari di sini dan secara langsung belum mendapat bimbingan dari saya, secara khusus atau secara sembunyi-sembunyi saya juga belum membimbing panjenengan. Tapi dengan mencapai puncak itu,
panjenengan akan mendapatkan seluruh ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan jika panjenengan bersungguh-sungguh di dalam laku putra kekudangane Rama. Sedangkan untuk Mas Irfan dengan Mas Suwarno, dengan bersungguh-sungguh menjadi putra kekudangane Rama pun sama, akan mengetahui, akan menyaksikan bentuk-bentuk bimbingan yang sudah saya berikan kepada panjenengan berdua dan yang saya lakukan di luar pengetahuan panjenengan. Karena malam ini tugas saya selesai, maka apapun yang ada di hadapan saya harus juga selesai, karena saya tidak mau meninggalkan beban ketika saya sudah selesai. Nah, karena alasan itu saya lakukan semua ini kepada panjenengan berempat. Mohon maaf, ada yang lupa satu. Kaos biru. Sorry bro, ora kepitung tadi. Tetap panjenengan terhitung ya untuk bisa mencapai puncak itu. Tapi nanti lakunya sama seperti Mas Agus ya. Setelah mencapai puncak itu panjenengan harus berusaha. Saya percaya panjenengan sudah maksimal Mas Sugeng ya. Saya percaya. Tapi semaksimal apapun panjenengan kan belum pernah mencapai puncak. Nah, mulane hasil maksimal apapun ora iso langgeng wong sampean urung pernah nyampe puncak. Ya. Cuma ya itu tadi, sebagai seorang kadang saya bermohon kepada panjenengan, jadilah putra kekudangane Rama. Karena hanya dengan menjadi putra kekudangane Rama, dalam arti maksud sesuai dengan harapan Rama, nggak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Duh, aku mau ngoceng ini berarti orang kerekam ketok raiku separuh tok. Ngawur. Ya. Kalau panjenengan siap, maka persiapkan diri panjenengan sejak sekarang hingga sekitar jam 11 malam nanti. Jam 11 malam nanti saya akan menemani panjenengan memasuki alam awang uwung atau dimensi suci, di mana semua segala seluruhnya berawal mula dan akan berakhir. Tercerahkan kita semua.